Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gaspol. Luar biasa sekali. Terima kasih atas kehadirannya kawan-kawan semuanya dari staf KKP Jakarta Utara. Betul? Tepuk tangan dong, luar biasa. Alhamdulillah kita semua diberi kesempatan nikmat dan juga sehat dan juga sempat sehingga bisa hadir di acara ini dan terlihat kompak semuanya, pakai batik semuanya, dalam keadaan sehat semuanya walafiat bersama kawan-kawan, bersama teman-teman. Betul? Ini pas sekali dengan topik bahasan kita pada hari ini, yaitu korban makan teman, ya kan? Karena kita ketahui kita ini tidak bisa yang namanya berdiri sendiri, bener kan? Cuman saya yang bisa berdiri sendiri. Bapak Ibu duduk kan ya. Apalah artinya uang kalau enggak pegang, ya kan? Makanya yang penting dalam sehat dan semuanya sempat hadir untuk membahas topik yang luar biasa, korban makan teman pada hari ini ya. Sudah bawa handphone semuanya? Benar? Coba handphonenya dikeluarkan karena kita akan ada yang namanya polling. Seberapa pentingkah posisi teman dalam kehidupan sahabat Dasat? A. Penting karena teman untuk bergaul. B. Biasa saja karena sudah berkeluarga. Dan C. Tidak penting karena teman tidak selalu ada di saat-saat tersulit. Sudah? Oke, sudah siap? Sudah diisi semuanya? Sudah memilih tanpa tekanan, tanpa ancaman? Oke, kita akan saksikan seberapa banyak yang memilih A, seberapa banyak yang memilih B, dan seberapa banyak yang memilih C, dan seberapa banyak yang hanya melihat saja ya. Kita akan lihat. Baik, untuk hasilnya kita nanti akan bahas bareng-bareng bersama Ustadz yang sudah fenomenal, yang sudah menjadi sahabat kita semuanya, yang mempunyai nama yang sangat luar biasa namanya. Ustadz Dasat Latif. Dasat dalam lindungan Allah setiap saat. Latif, lantunan ayat-ayatnya selalu inspiratif. Tepuk tangan untuk Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah sehat selalu ya. Sehat. Alhamdulillah. Tidak ada gunanya duit kalau tidak ada di rekening. Ya betul. Apalah artinya uang kalau tidak pegang? Apalah artinya teman kalau dia tidak ada ketika kita ada masalah. Nah, ini akan kita bahas Pak Ustadz pada hari ini berkaitan dengan korban makan teman. Korban makan teman. Teman makan korban atau? Ini ada teman makan korban, ada korban makan teman, dan juga ada teman makan-makan biasanya. Tapi intinya seperti ini. Seperti yang kasus yang saya alami tadi Pak Ustadz. Jadi saya ini nolong teman, padahal saya dalam keadaan sebenarnya tidak sedang baik-baik saja. Tapi saya merasa tidak enak, karena itu teman, jadi terpaksa ditolong. Saya tolong. Dan akhirnya korbannya adalah saya, karena ternyata yang saya tolong itu ya mengkhianati pertemanan saya. Saya juga sering alamin itu. Sering seperti itu. Sering. Nah. Apalagi kalau sudah ada musim-musim mau masuk universitas, kan? Ya. Karena saya kan dosen di Unhas. Datanglah semua satu kampung bawa pisang, bawa beras. Tolonglah dimasukkan. Bukan saya yang punya ini universitas. Setelah masuk, wah ternyata tidak bagus akhlaknya di dalam. Akhirnya bilang, Ustadz keluarganya kok begini? Katanya Ustadz, kok begini kelakuannya? Akhirnya kita yang jadi korbannya. Ya. Seperti kita kadang sering Pak Ustadz, ada saudara, mungkin saudara atau teman, kita bantu memasukkan ke tempat kerja. Ya. Karena merasa teman, ternyata di tempat kerja
orangnya tidak amanah. Nah, itu akhirnya yang kena kita. Nah, bagaimana menyikapi itu, Pak Ustadz? Ini kan teman. Tapi mau nolong orangnya kayak gitu, nggak ditolong, ini teman. Nah, kita kadang bingung. Ibu sering mengalami seperti itu? Padahal kita merasa nggak suka sama teman karena nggak enak, terpaksa kita menolong, kan? Paling sering utang. Utang, ya kan? Iya. Saya kalau datang teman saya tahu dia mau ngutang. Kalau dia begini-gini ya berarti lagi. Tapi kalau dia sudah begini, mau ngutang ini. Iya. Kalau Ya kan? tangan sudah begini nih mau ngutang. Sudah mau ngutang. Apalagi sudah kalau tahu kita muncul di televisi, aduh udah dia besok. pikir, sudah diutangin. Ini Ustadz, cuma 1 bulan saja karena ada darurat. Sudah lepas COVID 3 tahun, belum dibayar-bayar. Jadi akhirnya kita yang jadi korban. Benar, yang selalu saya istilahkan, kalau saya bantu dia, dia hilang masalahnya, tapi dari ke saya masalahnya. Itu yang namanya korban makan teman. Ya. Baik, Bapak Ibu semua yang hadir di sini, tadi kan sudah ngisi polling. Kita mau lihat Pak Ustadz dan kita akan bahas bersama-sama seberapa pentingkah posisi teman dalam kehidupan sahabat Dasaat. Ya. Yang pertama, penting, 85,71%. Penting karena teman untuk bergaul. Kemudian B, 10,71%, biasa aja karena sudah berkeluarga. Dan C, 3,57 tidak penting karena teman tidak selalu ada di saat-saat sulit. Kayaknya yang milih C yang pojok-pojok gitu ya. Yang merasa nggak ada temannya mungkin ya. Ada loh Pak Ustadz yang merasa teman itu tidak penting karena teman tidak ada selalu di saat-saat ini sulit. pasti sering disihanati sama temannya. Iya, ini yang merasa sering jadi korban. Iya. Jadi, yang ini penting. Sering merasa dibutuhkan mungkin Mas. Ya, penting. Cuma sebabnya ini yang agak kurang tepat. Penting karena teman untuk bergaul. Jadi kalau hanya untuk bergaul, keliru. Teman penting untuk menunjuk kepada jalan yang benar. Teman penting untuk berpastabikul khairat. Teman penting untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau hanya bergaul saja, nanti salah pergaulan. Catatannya, sahabat, teman penting. Oh, penting. Penting. Kemudian yang kedua, biasa aja. Ini kalau dia sebagai manusia dan menganggap teman sebagai biasa saja, dia pasti makhluk individualis, egois, mau menang sendiri. Apalagi yang ketiga, tidak penting. Karena kenapa dia bilang yang di otaknya tidak penting? Karena teman tidak selalu ada saat-saat terbaik. Ini, karena teman tidak selalu ada di saat-saat tersulit. Ini yang jadi masalah, bukan temannya, tapi salah memilih teman. Jangan disalahkan pertemanannya. Tapi salah memilih teman. Salah memilih teman, ya. Saya pernah salah memilih teman selama 2 tahun. Saya lihat, oh ternyata bukan teman saya. Menurut orang lain. Tapi yang B ini menarik juga Pak Ustadz. Biasa aja karena sudah berkeluarga. Ini menunjukkan adalah orang-orang yang takut sama istrinya kayaknya ya. Jadi karena kalau keluar sama temennya dilarang terus sama istrinya mungkin ya. Kalau Akbar takut sama istri. Nah itu saya termasuk B Pak Ustadz. Kalau saya tidak takut sama istri. Cuma istri saya yang lebih berani. Sama sekali. Oke. Baru awal sudah menarik sekali perdebatan atau pembahasan mengenai korban makan teman ini akan kita bahas lebih lanjut. Apalagi nanti ada bintang tamu yang sangat menarik. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap di Gaspol. Gaspol memang. Kembali lagi kita di Gaspol. Mantap ya. Dan Pak Ustadz dan juga kawan-kawan semua di sini, alhamdulillah kita sudah kedatangan Mbak Terry Sahab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sehat ya? wabarakatuh. Alhamdulillah. Mbak Terry ini kita kenal sebagai seorang penyanyi yang sudah lama banget, mulai dulu penyanyi latarnya Dewa pernah. Betul. Audi juga pernah. Dan spesialis yang namanya lagu-lagu sedih. Apakah itu mencerminkan keadaan diri yang selalu lagu-lagunya sedih pada waktu itu loh ya? Kalau dibilang ada beberapa lagu yang akhirnya jadi kejadian, apa betul itu? juga. Tuh. Contohnya Butiran Debu itu terjadi, di Persimpangan Dilema terjadi, Cinta Tanpa Restu juga sempat terjadi. Tapi sempat mikir kok kayaknya nelongso banget ya, dulu kok ya? gitu. Tapi
Akhirnya Terry berpikir satu karya seni akan lebih baik diutarakan kalau di situ di dalamnya ada sebuah kejujuran. Aku pikirnya gitu. Jadi itu dulu ya, dan sekarang kayaknya juga sudah berhijrah ya, sudah berubah lah. Apa yang dirasakan dengan keadaan sekarang? Yang pasti lebih tenang ya. Kalau dulu tuh istilahnya saya banyak seperti jadi orang lain gitu. Ada sesuatu yang lebih lebih ke tertahan gitu. Dan begitu saya hijrah, saya merasa oh ini dia ternyata selama ini Terry yang saya kira hilang gitu. Jadi begitu Terry hijrah, justru rasanya Terry merasa pulang gitu. Dan tentunya Mbak Terry juga dalam perjalanan panjang mulai dulu sampai sekarang sudah berhijrah, banyak mempunyai teman. Tentunya mau teman sekolah, teman main, teman. Mbak Terry yang Mbak Terry rasakan apa? Perbedaan berteman dulu dengan berteman dalam keadaan sekarang. Kalau boleh jujur sebenarnya Terry sendiri tidak ada bermaksud untuk memutuskan silaturahim dengan pertemanan yang dulu atau yang sekarang. Alhamdulillah masih ada banyak yang jadi teman setia Terry yang tetap menemani hijrah Terry gitu. Tapi emang itulah buktinya yang mungkin kalau Terry nggak salah nih Pak Ustadz mohon diluruskan kalau ada keliru. Orang itu dengan siapa dia duduk agamanya. Agama seseorang itu dilihat dengan siapa dia gitu. Jadi automatically begitu kita berhijrah, Allah sendiri yang mengarahkan teman-teman kita diarahkan lebih dekat dengan yang seperti apa gitu. Benar tadi itu penyampaian Nabi. Kalau mau lihat siapa akbar, lihat siapa temannya. Oke. Nggak perlu lihat, oh temannya siapa, pantas aja. Ya pantas. Kan kalau tanya, Bar gimana? Saya orang baik apa? Tapi itu kan bisa jadi dibikin pencitraan. Tapi kalau dari temannya dilihat, tidak perlu ditanya. Karena air dengan minyak tidak akan mungkin bersatu. Jadi ini tips bagi adik-adik remaja. Khususnya orang tua juga melihat anaknya. Yang mau milih jodoh. Kalau kau mau tahu siapa lelaki itu, lihat aja siapa temannya. Oke. Ya, contoh lah, saya tidak usah contoh lain. Saya, tentu saya tidak nyaman berteman dengan orang peminum. Tapi tidak berarti saya tidak menyapa mereka. Beda dengan menyapa, dengan berteman. Oke. Saya biasa kalau datang tempat-tempat ceramah, saya kan dibully di medsos. Kenapa? Saya bilang, bos, orang Yahudi sekalipun, orang tidak beragama sekalipun, saya datangi. Kalau kamu milih-milih teman bahwa jangan ini, maka tidak akan sampai Islam. Tapi dengan catatan teman itu disapa tidak berarti kita menyatu dengan dia. Karena kalau tidak didekati mereka, siapa yang mendekatinya? Dari mana dia bisa dengar dakwah? Maka ada kadang saya berdakwah di dunia nyanyi. Saya ikuti anak-anak mereka, saya ikut nyanyi. Kenapa? Karena kalau enggak, gimana pesan-pesan agama? Tentu ketika saya berteman dengan penyanyi, lagu yang saya sampaikan, lagu-lagu yang ada pesan agamanya. Itu kan? Satu kali kau sakiti, masih ku maafkan. Dua kali kau sakiti juga masih ku maafkan. Tiga kali, kok kurang ajar. Luar biasa. Nah, kembali lagi ke Mbak Terry nih, berkaitan dengan tema korban makan teman. Pernah punya nggak pengalaman yang menghadapkan Mbak Terry pada sebuah dilema antara istilahnya mau menolong teman atau padahal kita sebenarnya tidak punya kemampuan untuk menolongnya, akhirnya kita menolong dan akhirnya justru itu merugikan kita. Pernah punya pengalaman seperti itu? Pernah. Dari itu sebenarnya mungkin waktu itu Terry masih belum bisa memilah mana yang sebaiknya didahului, mana yang lebih dikesampingkan gitu loh. Ya untungnya sih Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak bikin Terry sangat terpuruk banget gitu. Tapi begitu tahu kesini, ya Allah berarti waktu itu saya dimanfaatin ya gitu. Baru tahu kayak gitu. Pada saat posisi seperti itu pernah nggak? Akhirnya milih mentingin teman dan mengorbankan keluarga. Waktu itu sih Terry posisikan justru 50-50. 50-50. Yang seharusnya sepantasnya, aku mau nangis nih. Seharusnya yang Terry lebih utamain harusnya waktu itu almarhum Abah Terry. Karena Abah Terry waktu itu cancer, sakit kanker gitu. Dan ini terkait dengan utang yang tadi mungkin Pak Ustadz sempat ini gitu.
Cuma ya sudahlah, alhamdulillah tetap dapat jalan dari Allah. Seperti yang Terry bilang, Terry tidak dibikin terpuruk, justru dibikin hijrah. Dan begitu hijrah pun tidak tertutup rezeki Terry, justru semakin dibuka dengan luas dan hati lebih lapang. Jadi yang memilih antara keluarga dengan teman itu, tergantung kasusnya, kasuistik. Contoh, nih datang nih kawan kita. Ya, perempuan, teman SMA kuliah dulu, istri kita mengetahui bahwa itu pernah ada kasus. Nah, lalu istri marah, jangan kau bawa temanmu ke sini ke rumah. Kalau kau bawa ke sini, kau pilih saya istrimu atau itu temanmu. Maka tentu keliru ketika saya katakan kepada istri, oke lah, saya pilih teman saya. Itu pengkhianatan, bukan lagi teman, tapi dia merusak. Ya, tentu kasus seperti ini, ya kita milih tentu istri, menghargai perasaan. Sebagai kepala rumah tangga kita harus menghargai kasus. Kalau kasus yang mendahulukan teman, ya lihat lagi. Kalau teman kita datang, kasihan dia dalam keadaan sakit, tidak ada yang bisa menolongnya, dia datang ke kita, ternyata dia minjam duit yang mau dibayar itu misalnya 5 juta. Sementara ada juga hal yang mau dibeli 5 juta tapi tidak berkaitan dengan kebutuhan hidup, tidak mengganggu kita punya stabilitas ekonomi keluarga, maka tentu sebagai teman sahabat, saya memprioritaskan teman saya. Kenapa? Karena dia dalam keadaan darurat. Dia lagi sakit. Islam mengajarkan, loh, saat lebih utama kau tolong dulu temanmu, kepentingan beli mobil belakang. Karena kau bisa tetap hidup. Lah yang kau bisa tetap hidup tanpa mobil. Bukankah agama mengajarkan menyelamatkan satu orang jiwa sama menyelamatkan seluruh penduduk dunia? Alhamdulillah. Jadi dilihat kasusnya dulu. Tapi ingat, ketika kita menolong, jangan juga sampai melukai diri. Karena agama mengajarkan asasnya la darar wala diror. Jangan kerugikan dirimu. Walaupun itu dalam hal menolong. Jangan, tidak boleh kalau mengancam diri kita. Ya, misal ya, yang paling sederhana tentang kasus COVID. Ya kan? Ngapain pakai masker? Waktu masa-masa hebohnya dulu kan, saya kan rusak-rusak saya sendiri, hancur-hancur saya sendiri. Tidak boleh. Kamu harus lindungi dirimu dengan pakai masker, dan kamu harus juga menyelamatkan orang lain. Ya kan? Kalau saya keluar dengan kata, mati-mati saya. Tidak, Islam tidak boleh begitu. Kalau kau tidak mau pakai masker, tidak mau vaksin, oke, boleh. Tapi jangan kau keluar dari rumah. Jangan berkumpul dan bergaul dengan orang-orang. Ketika sudah keluar sama orang, kamu punya rambu-rambu kewajiban melindungi orang lain. Itulah Islam. Benar. Karena melindungi diri kita adalah melindungi juga namanya orang lain. Menarik sekali itu kalau yang disampaikan Pak Ustadz. Menolong orang yang baru itu penting. Saya kalau ada orang teman pinjam duit, nggak tega ya, mesti saya kasih. Saya kasih. Lihat lagi. Enggak, mesti saya kasih tahu kalau saya nggak punya duit. Aduh. Nah, satu terakhir sebelum kita nanti closing statement ya. Saat ini Mbak Terry ini dalam posisi sekarang, memposisikan teman itu sekarang bagaimana? Apakah masih seperti dulu? Insya Allah sih silaturahim tetap saya jalankan yang sesuai dengan suami saya Rezo. Karena saya udah punya suami. Dan kebetulan Allah Muhammad suami saya punya ilmu yang lebih luar biasa daripada saya. Nggak punya ilmu aja tetap wajib saya untuk patuh beliau. Jadi kalau beliau tidak redho, saya nggak berani. Dasar sekali kita hari ini obrolannya. Sekali lagi terima kasih Mbak Terry Luar biasa, Masya Allah, joknya yang sudah ngobrol-ngobrol dengan kita, berbagi pengalaman dan juga berbagi ilmu dengan kita, tapi juga menjadi inspirasi bagi kita. Dan pemirsa jangan kemana-mana, sahabat Dasar, karena setelah ini kita akan kembali setelah jeda. Masih banyak kesempatan bagi sahabat Dasar yang ingin bertanya langsung pada Ustadz dan akan dijawab langsung pada kita. Mungkin ada 2 orang yang akan kita beri kesempatan bertanya, yang lainnya silahkan menjawab ya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Gaspol. Gaspol memang. Terima kasih sahabat Dasar, masih bersama saya dan juga Pak Ustadz, tetap di Gaspol. Gaspol memang.
Oke, dan mohon izin Pak Ustadz, semua di sini mengawali segmen ini saya akan membacakan sebuah kisah dari Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah berkata, seorang teman tidak bisa disebut teman sampai ia diuji 3 keadaan. 1, pada saat kamu membutuhkannya. 2, bagaimana sikap yang ia tunjukkan di belakangmu. Dan juga yang ketiga, bagaimana sikapnya setelah kematianmu. Jangan sampai kayak yang sekarang, yang viral-viral di TikTok. Lu mati, gue party coy. Nah, itu kan ada yang seperti itu. Yang di TikTok ya, itu jangan sampai ditiru. Ya, karena kita sebagai sahabat, walaupun dia sudah tidak ada, walaupun dia sudah meninggal, kita harus tetap menghormatinya. Betul seperti itu, Pak Ustadz. Bagaimana tanggapan dengan kisah Ali bin Abi Thalib? Ini menunjukkan bahwa salah satu syarat melihat dia teman yang baik atau tidak satu. Ya. Hadir enggak ketika ada masalah? Oke. Dia nolong enggak ketika ada persoalan kita? Dia membantu enggak ketika kita butuh bantuannya? Iya. Tuh. Yang kedua, ketika kita tidak hadir di tengah-tengah mereka, ya, apa dia cerita jelek? Sebab ada orang terutama ini di dalam dunia politik dan dunia birokrasi, siapa, bagus sekali, baik, bodoh. Begitu nggak ada bosnya, kurang ngajar, mati jujur, nah itu lihatnya gitu, ya kan? Betul. Cari muka. Cari muka, ya benar. Bukan kameramen ya. Bukan, kalau dia bersifat pekerjaan yang selalu mencari muka, Pak Ustadz ya. Yang ketiga, lihatlah sikapnya ketika kamu sudah wafat. Apakah dia masih mendoakanmu? Apakah dia masih menengok keluarga-keluargamu? Ya, ketika dia hadir ketika ada bantuan, kita butuh bantuan. Kemudian ada atau tidak ada kita bersamanya, dia tetap baik, menghormati kita. Menghormati. Dan ketiga, setelah wafat pun masih mendoakan dan masih bersilaturahmi dengan keluarga yang kita tinggalkan. Yakin? Teman baik. Itulah teman. Luar biasa. Baik. Nah, berkaitan dengan kita tadi sudah mengadakan polling ya, dan kita tahu tadi ada 3 jawaban, ada B dan C, dan ada C yang tadi menjawab tidak begitu penting ya, tidak begitu penting karena tidak ada di saat kita dalam keadaan sulit. Kita akan berikan kesempatan untuk yang menjawab dengan jawaban C ya. Kami persilakan untuk menjelaskan kenapa dia memilih atau Bapak memilih yang namanya jawaban C. Tidak penting itu. Teman tidak penting. Siapa tadi angkat tangan dulu yang menjawab C? Tidak angkat penting. Tangan. Angkat tangan semuanya. Monggo. Silakan alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Heru Pak dari PPS Nisdam Zaman Jakarta Utara. Ya. Nah, kenapa saya jawab seperti itu? Karena bisa dibilang teman itu tidak harusnya senasib sepenanggungan. Nah, atas dasar apa? Atas dasar pernah ada cerita tentang sahabat Ali bin Abi Thalib yang mengatakan tentang pertemanan sahabat-sahabat Ali dengan Ali bin Abi Thalib. Beliau bertanya, Ali, begitu banyak temanmu yang setia sampai terlihat banyak. Seberapa banyakkah temanmu itu? Lalu Ali pun menjawab, temanku akan terlihat ketika aku dalam keadaan kesulitan atau kena musibah. Seperti itu. Itulah alasan mengapa saya menjawab seperti itu. Ya, berarti teman penting karena dia akan kita butuhkan pada saat kita sulit. Adapun ada pengalaman-pengalaman pribadi, justru ketika sulit hilang semua ini. Itu berarti kita salah memilih teman. Kalau temannya baik, insya Allah dia akan hadir pada saat kita senang maupun pada saat kita susah. Nah, kenapa penting teman? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sukses dalam berdakwah karena ditopang oleh 4 sahabat. Yaitu Khulafaur Rasyidin. Maka Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Jadi sahabat penting. Saya bisa dakwah seperti ini bukan karena saya hebat, tapi karena ada sahabat saya yang nonton saya. Bayangkan kalau saya ceramah bawa di atas panggung 2 jam berapi-api, tidak ada yang nonton. Iya, benar. Sudah lama sakit itu Ustaz. Ya kan? Maka penting. Sahabat.
Lebih penting lagi berhati-hati memilih sahabat. Karena kalau kita salah memilih sahabat, maka kita akan sesat. Ya, Betul. Mas Akbar. Ya. Di padang mahsyar kelak, ketika tidak ada lagi pertolongan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, di situ ada 7 golongan orang yang dilindungi, mendapat ruang VVIP. VVIP. Satu di antaranya adalah mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah. Jadi bersahabat karena Allah. Bersahabat dengan kekayaan, siap-siap kecewa. Bersahabat karena jabatan, siap-siap kecewa. Bersahabat karena fisik, siap-siap kecewa. Tapi jika kalian bersahabat dunia akhirat karena Allah, maka kalian akan sukses dunia sampai akhirat kelak. Terima kasih. Mantap. Poinnya adalah berteman itu wajib, tapi hati-hati dalam memilih teman. Luar biasa sekali. Oke, pertanyaan berikutnya kami berikan kesempatan dari audiens. Silakan. Ya, saya Ahmad Yani dari Pelabuhan Muara Baru, KKP. Saya ingin bertanya Ustadz, kadang kita sebagai laki-laki itu suka salah memilih teman gitu. Kadang kita dilarang sama keluarga atau sama istri, kadang suka nggak mau gitu. Kita ternyata salah gitu memilih teman akhirnya gitu. Kita tahu sendiri. Nah, saya mau tahu bagaimana cara kiat-kiat secara Islam kita memilih teman gitu. Ustaz. Memilih teman. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, kalau Anda memilih teman, lihat sholatnya. Lihat dulu sholatnya. Kalau dia muslim. Kalau dia non-muslim, lihat ketaatnya kepada agama. Kalau agama apapun tidak ada mengajarkan kebatilan. Mau dia agama bahkan tidak beragama pun, kalau dia punya nilai-nilai moral bisa, ya. Maka lihat dulu kalau dia muslim, ukuran agama seorang itu sholat. Kalau dia baik sholatnya, insya Allah. Mana prakteknya Ustaz? Wih, sudah hampir jam 3. Kita belum sholat duhur ini. Ayo cari masjid dulu. Oh, harapan itu temanmu. Begitu juga ketika memilih calon istri. Jalan-jalan dia gelisah. Kenapa gelisah, Neng? Nih sudah mau maghrib, belum sholat asar. Harapan itu meskipun dia jelek. Tapi ibadahnya. Ibadahnya. Lebih sial lagi sudah jelek, dah sholat lagi. Aduh. Dengan 1, 2. Dia pandai beramar ma'ruf nahi mungkar. Fastabiqul khairat. Dia ajak kamu kepada kebaikan. Ada pengajian yuk. Ayo. Ada. Nah, itu aja, itu salah karakter kedua. Yang ketiga, dia menghindari tempat-tempat maksiat. Ya, coba kalau saya berteman sama Akbar, ya pasti saya bilang, Bar, besok ada pengajian saya ikut ya. Kan ngajak kepada kebaikan. Tidak mungkin saya katakan, Akbar, di mana panti pijat yang paling? Gak mungkin kan? Itu Ustaz beleng-beleng. Ayo karaoke. Nah, tambah yang 3 tadi ini, tambah dengan yang tadi. Kriteria yang tadi. Dia hadir pada saat dibutuhkan, dia tidak akan cerita kejelekan kita, dan sudah wafat pun, dia masih, bagaimana sudah wafat? Nah, saya sudah wafat, nanti kalau saya sudah wafat, masa saya balik lagi berteman? Lihat dia kepada, kan bukan cuma satu temannya. Temannya yang lain, setelah dia wafat, wah, tidak datang lagi ke keluarganya. Berarti begitu juga nanti ketika kamu. Oke. Ya? Pengalaman orang lain menjadi pengalaman bagi diri sendiri. Luar biasa sekali. Oke, terima kasih. Masih ada yang menarik lagi setelah ini. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap di Gaspol. Terima kasih sahabat Dasrat, masih kembali lagi bersama kita di Gaspol. Oke. Baik, masih kita beri buka kesempatan yang ingin menyampaikan pertanyaan pada Pak Ustadz. Kami persilakan. Oke, Bapak silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joko Kusmawardi dari UPT Pelabuhan Perikanan Samudra Zaman Jakarta. Yang ingin saya tanyakan Pak, dalam kehidupan pergaulan sehari-hari tentu kita dari SD sampai ke lingkungan kerja tentu kita punya teman yang akrab bisa disebut sahabat. Kemudian teman yang biasa-biasa dan bahkan mungkin orang mungkin ada musuh gitu ya atau teman yang dianggap musuh. Nah, pertanyaan saya Pak,
apakah boleh kita memanfaatkan kebaikan teman yang kita anggap musuh begitu Pak? Oke. Pak Ustadz ya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak memanfaatkan kebaikan orang yang Bapak benci, saya khawatir Bapak jadi pribadi munafik. Benci, tapi dia suka memanfaatkan kebaikannya orang. Maka sebaiknya jangan cari musuh. Perbanyak teman. Banyak teman, banyak rezeki. Kata Nabi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan tertolak dari bencana, maka hendaklah dia bersilaturahim. Berteman itu. Jadi jangan hanya melihat dan memanfaatkan kebaikan orang, sementara Bapak memusuhi orangnya. Sifatnya, kejelekannya boleh dimusuhi. Sifat jeleknya. Tapi tidak punya hak kita memutuskan tali persaudaraan. Ya, artinya dia jahat, dia tukang gosip, ya, dia tukang fitnah. Ya, sifat tukang fitnah dan gosipnya yang kita benci. Bukan kita putuskan tali persaudaraan, kecuali Bapak merasa kalau saya berteman akrab ini saya bisa terkotori. Maka kita menjaga diri, menjaga jarak, tapi tidak memutuskan silaturahim. Nah, Nabi pernah berkata, "Atadruna manil muflis?" Tahu enggak kamu siapa yang bangkrut di akhirat nanti? Jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan dia memutuskan tali persaudaraan. Banyak teman, banyak rezeki, banyak teman tertolak dari bencana, banyak teman panjang umur. Kok bisa panjang umur, Ustaz? Bapak ketika wafat, banyak temannya, berapa yang doakan? Banyak. Ketika Bapak lewat lagi orang ngantar kubur, teman saya ini, kirimkan Fatihah. Itulah yang disebut panjang umurnya. Bukan jumlahnya. Karena 100 tahun pun sekarang sudah susah kita mendapatnya. Tapi orang yang panjang umurnya adalah orang yang sudah wafat, sudah meninggal, tapi dia masih dapat kiriman-kiriman doa. Itulah yang disebut umur yang panjang. Banyak temannya. Wih, dahsyat sekali jawaban yang disampaikan oleh Pak Ustadz dan semoga membawa manfaat buat kita semua. Amin. Baik, kita akan memberi kesempatan untuk satu orang penanya lagi. Kami persilakan. Siapa mau nanya? Oke, luar biasa antusias pada hari ini. Oke, silakan, kami persilakan. Ya, tadi sudah Bapak, Ibu, biar adil ya, biar adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ines Cynthia dari UPT PPS Nijan Jateman Jakarta. Nanti. Saya mau bertanya Pak Ustadz, saya kan merantau nih jauh dari keluarga. Sehingga yang dekat sama saya itu adalah teman saya. Sementara keluarga itulah adalah orang yang utama. Nah, bagaimanakah caranya menyikapi hal yang seperti itu? Dan yang selanjutnya, mana lebih penting keluarga atau teman Pak Ustadz? Terima kasih. Terima kasih. Ada batas-batas perbedaan antara teman dengan keluarga. Kalau keluarga itu persaudaraannya seperti Mbak hilang ketika kita sudah merantau. Dalam arti kedekatannya sudah hilang. Saya di Sulawesi, merantau ke Jakarta. Maka yang menjadi saudara saya bukan lagi saudara seibu sebapak saya, tapi orang yang dekat dengan saya dalam kehidupan saya sehari-hari. Tetapi tidak bermakna saudara saya di kampung saya hilangkan. Tidak. Dia tetap ada hak-haknya sebagai saudara seibu sebapak atau keluarga. Sementara teman juga punya hak-hak juga yang harus kita hormati dan punya batas-batas. Jangan sampai kata teman adalah keluarga adalah teman terdekat. Ya, akhirnya kok apa? Ini teman terdekat saya, biarlah aja dia masuk di kamar saya. Ada batas-batasnya. Ya, pertanyaan kedua, ketika pilihan antara keluarga dengan teman, mana yang diprioritaskan? Tentu terlihat kasusnya dulu. Ya, lihat kasusnya dulu. Saya kasih contoh, misalnya gadis ada macomlang. Temannya, ini yang terbaik. Kalau kau tidak menikah sama ini, gelap hidupmu. Inilah yang terbaik. Dia doktrin kamu.
sepupumu, bapakmu, saudaramu, ibumu, kan enggak. Apaan kau dapat jodoh seperti itu? Belum aja jadi suamimu sudah kasar. Tidak pernah kita lihat ikut pengajian. Akhlaknya jelek, kerjaannya tidak jelas. Tapi karena kau milih temanmu, milih nih. Itu salah. Salah. Maka memilih teman seperti kriteria pertanyaan tadi adalah lihat yang baik agamanya. Ukuran baik agama itu lihat sholatnya, kejujurannya, lisannya. Kalau kita berteman dengan orang yang kasar mulutnya, saya khawatir nanti juga kita ikut ketularan kekasarannya dalam berucap. Jadi soal pilih teman atau keluarga tergantung kasus. Kan ada juga orang biasa marah sama suaminya. Kau pilih, saya istrimu atau ibumu? Bisa dipilih, sama-sama penting. Ya kan, ibu-ibu pernah marah begitu kan? Kalau mertua itu biasanya. Kau pilih, saya istrimu atau saya mamamu? Tidak bisa pilih-pilih seperti itu ya. Ada kalanya kita memilih keluarga, prioritaskan keluarga. Ada kalanya kita membela teman. Itu yang baik. Dahsyat sekali. Intinya semuanya sama-sama penting. Bisa dekat dengan teman, bisa dekat dengan keluarga, apalagi bisa dekat dengan keluarga teman. Wah, itu enak banget. Jadi semuanya aman. Baik, Pak Ustadz, mungkin ada satu pesan penutup yang bisa disampaikan berkaitan dengan tema pada hari ini, Pak Ustadz. Iya, teman sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam hidup ini. Ya, baik teman dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, teman dalam mencari nafkah, dan sebagainya. Yang penting jangan salah memilih teman. Karenanya perlu kehati-hatian dalam memilih teman. Ada orang dari kampung bagus agamanya, bagus adabnya, bagus adab-adabnya, bagus akhlaknya, sampai di kota. Salah memilih teman, akhirnya akhlaknya hancur. Itulah yang biasa kita kenal dengan salah pergaulan. Nah, kemudian ketika memilih teman itu tidak usah repot-repot. Lihat aja agamanya. Agamanya kalau bagus, akhlaknya pasti bagus. Agamanya kalau baik, insya Allah perangainya baik. Nah, cuma kan masih abstrak. Bagaimana cara tahu dia agamanya bagus? Lihat aja kehidupannya. Kalau sholatnya baik, tutur katanya bagus, suka menolong. Insya Allah itu teman yang akan menolong kita dunia akhirat. Mas Akbar, teman yang baik itu bukan hanya digunakan di dunia, tapi sampai di akhirat. Ketika nanti saya, Akbar, Allah takdirkan lebih dulu masuk surga. Amin. Dari saya, karena banyak pertanyaan. Akbar sudah masuk ke dalam surga. Begitu mau masuk dalam surga, Mas Akbar gelisah. Gak ada teman. Kata Allah, kenapa kau? Mana si Das'at? Saya bisa sampai ke surga ini karena ilmu-ilmunya dari Ustadz Das'at. Oh, masih banyak masalahnya. Banyak pertanyaan-pertanyaan. Aduh, enggak enak saya masuk surga kalau enggak ada dia. Enggak nyaman rasanya. Program bareng di Metro TV. Iya, sudahlah. Kata Allah, sudah. Untuk menyempurnakan kenikmatanku, kebahagiaanmu kepada Mas Akbar, maka silahkan kau jemput sahabatmu itu si Das'at, bareng-bareng kamu masuk surga. Bisa ada privilege seperti itu. Ada. Makanya ketika kalian punya teman yang baik agamanya, genggam rapat-rapat tangannya, jangan kau lepas. Karena dia akan menyelamatkanmu di dunia, insya Allah sampai di akhirat kelak. Jadi istilahnya ya Bu ya, kalau di dunia kita punya teman kaya secara dunia, punya mobil, kita bisa nebeng. Nah, begitu juga kalau kaya akhiratnya, pahalanya, kita bisa nebeng juga tadi ya. Dahsyat sekali. Tepuk tangan. Dahsyat sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Dahsyat Latif tadi. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua dan menjadi berkah dan ridho dari buat kita semua. Dan juga terima kasih buat kawan-kawan dari staf KKP Jakarta Utara. Terima kasih sudah hadir semua dan juga tentunya terima kasih buat seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan yang namanya Gaspol. Kita berpisah dulu hari ini. Kita berjumpa di lain waktu tetap di Gaspol. Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.